pemirsa, apa kabar? Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Info Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tidak mengejutkan, namun pakar mengkhawatirkan komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan terpengaruh. Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi Presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi Presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Pemirsa, pertemuan Prabowo dan Wakil PM Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis mengundang Presiden Prabowo untuk 2 acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Fimanturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan 2 undangan penting
Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Airlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia, dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia, dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Airlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif dengan menyalurkan panas ke antariksa. Lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius, sehingga membantu mendinginkan benda yang ada di lingkupnya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sebanyak 2 warga Yaman tewas atas insiden serangan udara yang diluncurkan negara Israel terhadap pabrik semen Bajil di bagian barat Yaman. Satu hal yang menjadi sorotan di mana pihak setempat melaporkan adanya ikut campur militer Amerika Serikat atas insiden ini.
Di bagian Yaman Barat menjadi target serangan udara yang diluncurkan oleh militer Israel dengan menandai salah satu pabrik semen di provinsi tersebut. Sebanyak 2 orang tewas dan 42 masyarakat sekitar mengalami luka-luka atas insiden ini. Media setempat melaporkan serangan ini terjadi atas paduan militer udara Israel dan terlihatnya dugaan pesawat Amerika Serikat di area tersebut. Adapun memang militer Israel memastikan serangan ini dilakukan sebagai bentuk respon atas militan Houthi yang menyerang menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawak berulang kali ke tanah Israel. Memang konfirmasi ini diberikan atas adanya video beredar soal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memantau proses peluncuran serangan tersebut ke Yaman. Di lain sisi, hingga saat ini pihak Amerika Serikat belum memberikan pernyataan, baik lisan maupun tulisan atas keterlibatannya di insiden ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi dalam agenda lawatannya terhadap negara-negara terkaya di Teluk Arab. Lawatan ini dilakukan Trump untuk memperkuat ekonomi antar negara sekaligus sebagai kunjungan pertamanya di periode kedua ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Aktivitas bisnis dengan negara-negara di Teluk Arab, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengunjungi negara Arab Saudi dalam tur kenegaraan ketiga negara di Timur Tengah. Ketibaan Trump di Arab Saudi disambut langsung oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman dari Bandar Internasional Raja Khalid Riyadh. Adapun kunjungan kenegaraan ini dilangsungkan Trump guna meningkatkan kesepakatan ekonomi baru antar kedua negara. Melalui pantauan yang ada, Trump turut didampingi oleh sejumlah pebisnis asal Amerika Serikat, seperti CEO Tesla sekaligus penasehat Trump Elon Musk, CEO BlackRock Larry Fink, serta CEO Citigroup Jane Fraser. Selain didampingi kalangan pebisnis, Trump turut serta didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional Marco Rubio, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam mekanisme kunjungan, Trump mengunjungi Arab Saudi dalam forum investasi Saudi dan Amerika Serikat. Selanjutnya akan bertolak ke Qatar pada hari Rabu dan Uni Emirat Arab pada Kamisnya. Lebih lanjut, adapun memang kunjungan kenegaraan ini merupakan lawatan luar negeri pertama Trump sebagai Presiden Amerika Serikat di periode keduanya menjabat. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Luar Negeri India memastikan baik India dan Pakistan untuk sepakat dalam melakukan gencatan senjata usai melihat akibat yang timbul dari konflik ini. Usai kesepakatan ini, otoritas bandara Pakistan kembali memulihkan wilayah udara negara tersebut untuk semua jadwal penerbangan. Memiliki kesepakatan untuk menerapkan gencatan senjata penuh sejak Sabtu kemarin, usai melihat dampak eskalasi militer yang ditimbulkan di kedua negara tersebut. Kesepakatan ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri India Vikram Misri, di mana dalam pernyataannya, dirinya mengungkapkan Direktur Jenderal Operasi Militer Pakistan menyetujui usulan gencatan senjata secara penuh bersama India. Adapun gencatan senjata ini berhasil disepakati setelah Pakistan melancarkan operasi Buyan Marsos sebagai bentuk serangan balasan atas rudal udara India yang meluluhlantahkan beberapa area di Pakistan. Di samping itu juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan hal ini melalui media sosial pribadinya soal gencatan senjata antara India dan Pakistan. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Melalui kesepakatan ini diharap kedua negara mampu berunding secara konstruktif mengenai masa depan hubungan kedua negara. Ditambah perlunya mediasi dari organisasi internasional seperti PBB dalam menangani hal ini. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak tahun 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi Setara Institut menerbitkan Indeks Kota Toleran
Dan satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan keyakinan di kota tersebut? Kita simak laporan dari tim VOA. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentase etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari tidak ya maklum lah, kita kan sering toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.